Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngebasen, ngepoin bahasa dan seni. Jadi yang dikepoin itu nggak harus yang ya biasa ya, bahasa dan seni juga bisa dikepoin saya kira. Dan rupa-rupanya ngepoin bahasa dan seni itu menarik juga gitu ya. Contohnya ini ya, kali ini kita akan membahas tentang kesalahan menerjemahkan, terutama dari idiom bahasa Inggris ya. Tentu banyak sekali kesalahan, tapi di sini ada beberapa contoh yang kayaknya menarik juga untuk kita jadikan contoh kesalahan menerjemahkan idiom bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk itu kita persilakan saya nih, Pak Suhaini. Pak Suhaini, kali ini kita akan membahas tentang kesalahan menerjemahkan idiom. Sebentar, mungkin Pak Suhaini bisa sedikit berikan gambaran apa sih idiom itu sebenarnya? Jadi idiom itu adalah ungkapan yang Mm-mm. terdiri atas lebih dari satu kata Lebih dari satu kata. dan tidak bisa diterjemahkan kata per kata. Oke, tidak bisa words by words, nggak Sama bisa sekali tidak bisa. sama sekali. Karena kadang-kadang artinya sama sekali tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya. dengan itu. Ya, misalnya Contohnya Pak ya. ya, ada kalimat the old man kicked the bucket last night. Kick the Kick the bucket. bucket itu Iya. adalah idiom. Hmm. Kalau diterjemahkan kata per kata, Mm-mm. menendang ember. Ember. Padahal maksudnya adalah meninggal dunia. Jauh sekali Jauh ya. sekali kan? Kalau nendang ember masih jago gitu ya. Nah, itu. Dan tidak bisa dilogika juga ya Pak ini ya. Saya kira tidak bisa dilogikakan. Oke, Ya, jadi di dalam menerjemahkan idiom itu memang tidak mau kita memang harus memahami dalam konteks budaya sana gitu ya. betul. Tidak bisa Betul. dari kamus Ya. dibuka kick apa bucketnya nggak bisa ya. Mungkin kalau sebagai apa ya, asbabun nuzulnya Iya, katakanlah, itu bisa juga lah. mungkin ada ya. Ada beberapa yang begitu yang saya tahu gitu ya. Bisa di trace ke belakang Ke bisa gitu belakang, ya. mengapa kok kick the bucket misalnya. Oke. Tetapi bahwa itu artinya setiap yang meninggal, orang meninggal dunia itu kick the bucket, Iya. itu tidak bisa karena asalnya itu bukan orang, itu, tapi hewan. Oh, Ya, gitu. hewan Ya. yang kalau dia sudah menendang itu artinya dia sudah mati. Oke. Ya. Nah, nah saya menemukan ada 3 idiom Mm-mm. yang saya lihat sebagai terjemahan dari yang apa saya tonton, Ya. film asing ya. Oke. Yang pertama itu percakapan antara seorang ahli hukum yang Mm-mm. masih muda dengan ahli hukum yang Sudah senior. senior. Jadi dia yang muda ini mengatakan saya punya masalah kasus gini dan Mm-mm. seterusnya ya. Ya. Kemudian dijawab oleh yang senior Mm-mm. itu hanya sepotong roti. Hmm. Nah, kan tidak logis. Ini apa Ya. kok? Ternyata setelah saya telusur itu dari it's a piece of cake. It's a piece of cake. Ya, Itu jawaban si ahli hukum ahli senior hukum tadi yang itu. senior. Jadi bagi dia itu bukan kasus yang besar. Hmm. Jadi kira-kira terjemahannya, oh itu kecil atau itu sepele. Itu sepele. It's a piece of cake. Tapi diterjemahkan Mm-mm. itu hanya sepotong roti. Nah ini loh. Itu Iya, iya. padahal itu saya lihat di terjemahan atau subtitle Iya. film yang cukup disukai lah gitu, cukup Hmm. populer. Iya. Ini penerjemahnya kurang hati-hati. Terlalu words to words tadi itu Words ya. to word itu. Oke. Iya, iya. Itu harfiah gitu. Iya. Itu yang pertama tadi piece of cake ya. Nah, itu yang piece of cake. Mm-mm. Kemudian ada yang kedua, kalau tidak salah ini juga dalam sebuah film ini. Jadi ada percakapan Mm-mm. antara seorang yang bernama Mary ya, Mm-mm. perempuan, dan temannya John. Ya. Jadi kata Mary, ini terjemahannya betul. Datangnya ke rumah saya malam ini, 3 teman perempuan saya juga akan datang. Ya. Kemudian dijawab oleh John, saya akan merasa seperti ikan keluar dari air. Setelah saya lihat di filmnya, Mm-mm. ini idiom. Mm-mm. Memang Inggrisnya apa tuh Pak? Yang Inggrisnya I will be fish out of water. Hmm. Fish out of water. Memang kalau diterjemahkan ikan keluar dari air. Hmm. Tapi maksudnya sebenarnya saya akan merasa nggak enak jadinya. Karena Oh. lain sendiri itu, Iya, dia iya. sendiri yang laki-laki gitu loh. Ah, ah. Yang lainnya perempuan semua. Oke. Itu namanya I'm
fish out of water. Water. Iya. Nah itu Pak, itu yang kedua. Oke. Itu mungkin masih agak-agak masuk akal sedikit ya Pak Sweni ya. Kalau kalau ikan keluar dari air itu kan ya memang tidak nyaman gitu Nggak kan. nggak nyaman, malah Jadi bisa mati. bisa mati. Eh, tetapi kan tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Nggak bisa, Ya. nggak bisa. Ya. Jadi ya terjemahan saya, wah saya nggak enak nih gitu ya kira-kira gitu. ya. Yang bagus tuh, Kan saya nggak enak nih. saya nggak enak nih kan saya lagi-lagi sendiri gitu Ya, ya. oke. Tapi kalau terjemahkan saya seperti ikan keluar dari air, tentu itu yang tidak bagus terjemahnya Nggak begitu bagus, ya. itu terjemahan harfiah. Harfiah. Iya. Oke. Padahal menerjemahkan idiom itu tidak boleh kata per kata. Oke. Iya. Yang ketiga Pak Soeni Yang kayaknya ketiga banyak. ya, ini dari berita malah, berita berbahasa Inggris. Jadi reporternya mengatakan krisis parlemen kali ini sudah demikian parahnya, kabinet baru tidak akan bisa terbentuk kalau pemenang pemilunya tidak menggaruk punggungnya. Setelah saya cek, itu ternyata ini maksudnya scratch his back. Memang betul, scratch his back. Harafiahnya itu menggaruk punggung. Menggaruk punggung. Nah, Iya. kita kan kalau menggaruk punggung, kita Iya. kan harus dibantu orang lain. Iya. Saya tuh sering minta istri saya menggarukkan gini, Pak. Karena nggak sampai. Tangan nggak sampai. Nah, Iya. kalau misalnya partai politik menggaruk punggungnya, itu artinya harus berkoalisi, kerjasama dengan partai lain. Iya, iya, Itu iya. maksudnya. Minta tolong orang lain atau bekerja sama begitu ya. Bekerja sama. Iya. Iya. Jadi kita terjemahkan itu kan kontekstual ya. Oke. Biasanya kan yang beken itu kalau di partai politik itu berkoalisi. Berkoalisi. Iya. Konteksnya politik, kepartaian itu berkoalisi betul, gitu ya. Betul. Kata orang Malaysia berkongsi lah itu ya. Kongsi, betul. Iya. Iya. Jadi jangan-jangan kira-kira apa yang terjadi dengan proses penerjemahannya itu? Apakah dia, mohon maaf, misalnya pakai Google Scholar Google Translate atau bagaimana? Bisa juga itu. Karena Google Translate itu umumnya menerjemahkan kata yang bermakna umum. Bermakna umum. Iya. Karena kalau dia sudah spesifik, itu sudah harus kita bantu. Iya, iya, harus Saya pakai juga sering pakai itu. sense gitu ya, Pak ya. Betul. Iya. Artinya oke, kita pakai Google Translate tetapi harus diedit lagi begitu ya. Jadi Terus bagaimana sebaiknya kita untuk menerjemahkan idiom itu supaya bisa menerjemahkan dengan baik atau benar gitu? Ya, ini memang agak sulit. Tapi paling tidak kita akan punya common sense. Ya. Kira-kira untuk konteks itu nyambung atau tidak. Kalau tidak nyambung, itu mesti salah. Nah, cuma sekarang ini kamus itu macam-macam, Pak. Jadi ada kamus idiom, itu ya ada gitu. Jadi Collins, idioms, idiomatic expression, idiomatic dictionary gitu ya. Jadi jangan males lah buka kamus. Intinya kalau mau nyari insya Allah ada gitu ya. Ada. Sekarang ini yang namanya informasi itu di mana-mana ada. Gitu. Oke. Iya. Demikian, Pak. Berani boleh tapi jangan nekat begitu ya. Jangan overconfidence gitu ya. Betul. Oke. Jangan nekat. Jadi kalau kita ketemu sesuatu yang ketika kita terjemahkan kok sepertinya tidak masuk akal, out of the context, cobalah cari ke kamus-kamus idiom yang ada, yang standar lah kira-kira seperti itu Pak. Betul. Baik Pak Sweni, sepertinya kita sudah hampir 10 menit kurang lebih ini. Tadi kita sudah bahas tentang cara menerjemahkan idiom ya supaya tidak salah. Intinya ketika ketemu idiom jangan diterjemahkan kata per kata, tapi carilah kamus idiom atau ya paling tidak mencari referensi yang bisa menjadi rujukan di dalam kita menerjemahkan sebuah frase atau ya frase jadinya ya idiom itu ya, yang itu kira-kira make sense kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ngebaseners, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, and comment, dan jangan lupa share ke teman-teman ya. Ini enteng tetapi saya kira mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam perspektif atau dalam hal bahasa dan seni. Sampai ketemu pada episode yang lain. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.